Singa Kota milik Ibunda. Saya begitu ingat perihal ibu yang berbicara tentang akar dari nama yang menjadi identitas diri sekarang. Berbicara tentang raja dari para raja dan mengharapkan supaya nama itu membawa buah hatinya menuju derajat lebih tinggi kelak. Namun pada realitas dunia, nama hanya sekadar nama. Tidak peduli apa arti yang terdapat di dalamnya. Iya, ibu memang suka sekali membual ria. Kala itu, saya yang masih berusia 7 tahun berdialog dengan ibu yang hanya bisa terbaring di atas tikar kumbu. Bapak bilang, ibu sakit. Bapak bilang, cari uang yang banyak atau ibu akan mati. Saya tidak terlalu mengerti apa hubungan antara uang dan kematian. Namun dapat dia rasa, keinginan besar menyapa di dalam dada bahwa ibu tidak boleh mati dan meninggalkan diri begitu saja. Saya tidak ingin hidup hanya berdua dengan Bapak. Bapak menatap saya tajam saat saya memberi pertanyaan tentang penyakit yang diderita ibu. Kenapa ibu semakin melemah setiap harinya? Saya tidak pernah melihat ibu membuat gado-gado untuk para pelanggan di warung kecil yang dibuat oleh Bapak di depan rumah. Bapak membentak saya, mengatakan bahwa itu bukan hal yang penting. Pertanyaan yang saya ajukan tidak akan membuat ibu sehat kembali. Bawa saja uang yang banyak untuk obat ibumu, ucap Bapak menutup jawaban dari pertanyaan yang telah dilontarkan. Maka dari itu, Didi bekerja lebih keras, membantu lebih banyak di pasar tradisional. Jam makan dan tidur siang pun terlupakan, mengingat bahwa ibu akan pergi untuk selamanya jika saya tidak mendapatkan uang untuk perobatan. Pulang menjelang maghrib, membawa setidaknya Rp20.000 hasil kerja dari pagi hingga petang. Tidak semua bantuan yang telah diberikan mendapat ganjaran dari yang berkepentingan, tapi tidak menghilangkan rasa bersyukur saya yang berhasil membawa uang untuk pengobatan ibu. Ibu, ini uang supaya ibu sehat lagi. Kemudian seperti biasa, Bapak akan masuk dan mengambil uang itu. Bahkan sebelum ibu bisa mengucapkan terima kasih, Bapak mengatakan bahwa akan memberi sesuatu hal agar ibu bisa sehat, lalu pergi dan kembali keesokannya. Menunggu saya pulang, membawa uang, mengambilnya, dan menghilang lagi setelahnya. Di sisi lain, ibu tidak terlihat membaik. Batuknya begitu keras hingga membuat saya meringis. Rasa takut menyeruak rapat, lalu melebur ganas dalam sekujur tubuh. Namun ia masih mengumbar senyum, satu-satunya hal yang masih sering ibu lakukan bahkan saat ia sakit. Ibunda yang jelita mendongeng tentang singa yang merupakan raja hutan. Singa yang berani dan tangguh, saling bekerja sama untuk bertahan hidup dan fokus pada tujuannya. Aura liar yang menggelora saat akan memangsa. Lais, raja dari para raja di kota, Singa Kota, kebanggaan ibunda. Ia mengatakan hal itu dengan batuknya yang semakin mengeras. Saya membawakannya segelas air, berharap ia dapat membaik. Berharap Bapak segera pulang dan membuat ibu sehat segera. Lais tidak menggunakan tangan untuk berjalan, Bu. Memang bukan seekor singa. Ibu tertawa begitu lepas, seperti tidak ada beban dalam hidupnya. Seperti rasa sakit yang dialami sekujur tubuhnya hanya kebohongan belaka. Hiduplah seperti singa, Lais. Maka saya mengabulkannya. Usapan telapak tangan ibu yang dingin begitu membekas di pipi saya. Dingin yang begitu nyaman. Dingin yang mencipta sebuah kehangatan. Sensasi kenyamanan yang ingin dimiliki diri untuk waktu yang lama. Nah, saat itu, telapak tangan yang biasa memberi kehangatan berbuat sebaliknya. Realitas menyatakan bahwa kata yang disebut tamparan masih berkeliaran di sekitar kita, tertawa dan menyadarkan, membabi buta menusuk dan membunuh. Jiwa raga dibiarkan melebur sendu. Memang tugasnya untuk menjadi suatu hal paling gila, pula paling dekat dengan makhluk alam semesta. Kamu pikir apa yang kamu lakukan, Lais? Saya tidak begitu mengerti. Menjalar pada pipi akibat dari tamparan keras tangan ibunda. Tangannya yang hangat telah menyakiti. Perih dan dinginnya berbekas, namun tidak sebanding dengan rasa sesak di dalam dada.
Ibu bilang, jadilah seperti singa, Lais mencoba. Pagi itu Bapak datang menghampiri. Saya pikir akhirnya Bapak mendapat obatnya. Ibu akan sembuh. Lalu segala angan berubah sirna dibarengi dengan tepukan pada punggung begitu keras. Dia butuh uang lebih banyak. Untuk ibu, saya akan lakukan apa saja. Bahkan untuk mengambil kepada yang bukan hak saya. Dengan memberanikan diri, bekerja sama bersama kenalan Bapak yang lebih tua dari saya. Berangkat ke terminal bus dengan fokus pada satu tujuan, tempat manusia yang lengah akan keadaan sekitar, keramaian, yang menguntungkan untuk manusia seperti saya yang menghalalkan segala cara. Bukankah saya sudah menjadi singa yang diidamkan ibu setiap saatnya? Pola pikir pada usia 7 yang hanya dipikiran hanya ibu semata. Ibu tidak pernah mengajarimu untuk mencuri. Saya tidak tahu ibu akan sangat marah saat saya mencoba untuk menjadi singa seperti yang ia ceritakan. Selepas uang diambil Bapak dan dia pergi begitu saja, saya memang selalu menceritakan segala kejadian yang telah dilalui kepada seorang wanita yang saat itu hanya bisa terbaring lemah dan melemah. Setelah bertekad untuk tidak menceritakan hal yang mungkin akan membuat ibu marah dan menangis sesenggukan. Sebelum diri menyadari bahwa tidak akan ada lagi yang bisa diceritakan, sebelum diri menyadari bahwa kehangatan telapak tangan ibunda tidak akan pernah lagi dapat dirasakan. Di saat terakhir, tangannya saya dapatkan, genggaman yang sangat tidak ingin saya lepaskan. Ibu berbicara tentang jagalah Bapak, jagalah diri sendiri dan jadikan hal itu sebagai suatu hal yang berharga untuk dilindungi dari kedudungan dan kegilaan duniawi. Telapak tangannya terekat pada pipi saya yang dibasahi air deras ciptaan kedua netra. Kehangatan yang menyakitkan itu dengan gumaman maaf yang terus saya lontarkan untuk terakhir kalinya. Ibu, ia telah memejamkan mata. Kali ini untuk selama-lamanya.